بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة وسلاما على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين ثم أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من علمك وكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام إنك أنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فإن شاء الله عز وجل kita akan lanjutkan pelajaran Sirah An-Nabawiyah, dan sebagaimana biasa kita membaca terlebih dahulu dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah milik Al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Sawrah At-Tirmidzi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala ونفعنا بعلومه في الدارين وأسكنه فسيح جناته. Dan kita sudah terakhir yang kita baca adalah tentang cincin Rasulullah, begitu? قال الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. sama. باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. الإمام الترمذي رحمه الله setelah membahas tentang sifat cincinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sudah ketahui pada pertemuan yang lalu, kemudian beliau menyinggung suatu permasalahan, yaitu di manakah Rasulullah SAW menggunakan cincinnya, apakah di tangan kanan atau di tangan kiri, apakah di tangan kanan atau di tangan kiri beliau. Dan dari judul bab ini sangat nampak bahwasanya beliau rahimahullah lebih condong untuk menguatkan bahwasanya Rasulullah SAW menggunakan cincinnya di tangan kanannya. Karena terjadi perbedaan di kalangan para ulama rahimahullah mana yang lebih utama. Tapi menurut Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah, ya lebih utama di tangan kanannya sebagaimana Rasulullah SAW menggunakan di tangan kanan. Babu ma jaa fi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminihi, menggunakan khatam cincin di tangan kanannya. Qala wa fihi 'asharatu ahadits. Qala haddatsana Muhammad ibn Sahal bin Askar al-Baghdadi wa Abdullah ibn Abdurrahman qala akhbarana Yahya ibn Hassan qala haddatsana Sulaiman ibn Bilal qala an Sharik ibn Abdullah ibn Abi Namir an Ibrahim bin Abdullah ibn Hunain عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. Ini syahidnya diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya Rasulullah SAW dahulu menggunakan khatamnya, cincinnya di tangan kanannya. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر نحوه. قال وحدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألت عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه. وقال عبد الله بن جعفر Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yaminihi. Ada kisahnya Hammad ibnu Abi Salamah, seorang tabi'in.
Hammad ibnu Abi Salamah rahimahullah ini adalah murid dari guru dari siapa? Al-Imam Abu Hanifah. Masih ingat? Hammad ibnu Salamah ini adalah guru dari Al-Imam Abu Hanifah, An-Nu'man ibnu Thabit alaihi rahmatullah. Hammad ibnu Salamah melihat Ibnu Abi Rafi' menggunakan cincin di tangan kanannya. Maka Hammad ibnu Salamah bertanya kepada Ibnu Abi Rafi' tentang cincin tersebut, kenapa engkau menggunakan cincin di tangan kanan? Maka jawabannya Ibnu Abi Rafi', qala ra'aitu Abdullah ibn Ja'far, aku melihat Abdullah ibn Ja'far. Abdullah ibn Ja'far, mungkin ini adalah Abdullah ibn Ja'far bin Abi Talib. Abdullah ibn Ja'far bin Abi Talib. Qala ra'aitu Abdullah ibn Ja'far yatakhattamu fi yaminihi, aku melihat Abdullah ibn Ja'far menggunakan cincin di tangan kanannya. Wa qala Abdullah bin Ja'far, lalu kemudian Abdullah bin Ja'far mengatakan, kana Rasulullah yatakhattamu fi yaminihi, Rasulullah SAW dahulu menggunakan cincin di tangan kanannya. Qala haddatsana Yahya ibn Musa qala haddatsana Abdullah ibn Numair qala haddatsana Ibrahim ibn al-Fadl qala an Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil an Abdullah ibn Ja'far anna nabiyallah sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminihi. Hadisnya Abdullah bin Ja'far yang lalu, bahwasanya Rasulullah menggunakan cincin di tangan kanannya. Qala haddatsana Abu al-Khattab Ziyad ibn Yahya qala haddatsana Abdullah ibn Maimun an Ja'far ibn Muhammad an abihi an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminihi. Ini hadisnya Jabir ibnu Abdullah ibnu Amr ibnu Haram radhiyallahu taala anhu ardhah. Sama juga mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW menggunakan cincin di tangan kanannya. Ini semua hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah menggunakan cincin di tangan kanannya sesuai dengan judul bab. Ya, sesuai dengan judul bab. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله قال كان ابن عباس يتختم في يمينه ولا إخاله إلا أن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. Abdullah bin Abbas juga menggunakan cincin di tangan kanannya, kemudian ia juga mengatakan Rasulullah menggunakan cincin di tangan kanannya. Jadi ini dari Ibnu Abbas, jadi dari Jabir, dari Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Ja'far, dari Ali bin Abi Talib. Semuanya mengatakan bahwasanya Rasulullah menggunakan cincin di tangan kanannya. Qala haddatsana Muhammad bin Umar, qala haddatsana Sufyan an Ayyub bin Musa, qala an Musa an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله ونهى أن ينقش أحد عليه وهو الذي سقط في من معيقيب في بئر أريس. طيب. Bahwasanya Rasulullah SAW dari Ibnu Umar membuat khatam, cincin dari fiddah, dari perak. Ittakhadha, membuat cincin dari perak. Wa ja'ala fassahu mimma yali kaffahu, dan Rasulullah SAW menjadikan apa? Matanya itu di kafnya, di dalam apa? Telapaknya. Jadi kaf matanya tidak nampak, seperti sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Rasulullah menggunakan dan mata dari cincin tersebut dimasukkan ke dalam. Ya, dimasukkan ke dalam. Qala baik. Wa naqasha fihi Muhammadur Rasulullah, lalu terukir di cincin Rasulullah itu apa? Muhammadur Rasulullah. Wa naha ay yanqusha ahadun alaihi, dan Rasulullah SAW melarang siapapun untuk untuk mengukir yang semisalnya atau mengukir di atas cincin tersebut. Wa huwa alladhi saqata min Mu'aiqib fi bi'ri Aris, dan inilah yang jatuh dari Mu'aiqib. Siapa ini Mu'aiqib? Mu'aiqib adalah pembantunya Utsman bin Affan. Ya, Mu'aiqib adalah pembantunya Utsman bin Affan, yang dimana ketika Utsman bin Affan menyerahkan cincinnya di di Bi'ir Aris, di Bi'ir Aris.
Qala rahimahullah qala haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id. Ini di sini tidak disebutkan di mana Rasulullah SAW menggunakan cincinnya, di tangan kanan atau di tangan kiri. Baik, di hadis ini tidak disebutkan. Qala haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Hatim ibnu Ismail qala haddatsana an Ja'far ibni Muhammad an abihi qala kana al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma yatakhattamani fi yasarihima. Setelah Al-Imam Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan beragam hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah menggunakan cincin di tangan kanannya, beliau meriwayatkan dari seorang yang bernama Muhammad mengatakan bahwasanya Al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma yatakhattamani fi yasarihima, menggunakan cincin di tangan kirinya. Menggunakan cincin di tangan kirinya. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباع قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. Ini dari hadisnya Anas ibn Malik. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا إلا من هذا الوجه. قال وروى بعض أصحاب قتادة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم في يساره وهو حديث لا يصح أيضا. Al-Imam Tirmidzi setelah meriwayatkan dari hadisnya Anas, Al-Imam Tirmidzi mengkritisi bahwasanya periwayatan ini periwayatan yang cukup gharib karena tidak diriwayatkan kecuali Sa'id bin Abi Arubah, Qatadah, kemudian Anas. Bahkan di sana juga ada periwayatan dari yang lain, bahwasanya Rasulullah menggunakan di tangan kirinya, dan ini tidak benar. Dan ini tidak benar bahwasanya Rasulullah SAW menggunakan di tangan kirinya. Wa huwa haditsun la yasih. Kata Al-Imam Tirmidzi rahimahullah. Qala haddatsana Muhammad ibn Ubaidillah al-Muharibi qala haddatsana Abdul Aziz ibn Abi Hazim an Musa ibn Uqbah an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhu atau anhuma qala ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min dhahabin fakana yalbasuhu fi yaminihi fattakhadha an-nas khawatim min dhahab fatarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala la albasuhu abadan fataraha an-nasu khawatimahum. Dari hadis Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW ittakhadha khataman min dhahab. Baik, ini hadisnya cukup unik, maka perlu dilihat dari periwayatannya. Apakah benar Rasulullah SAW secara periwayatan Rasulullah pernah membuat cincin dari emas? Sedangkan periwayatan yang kita baca dari kemarin adalah Rasulullah menggunakan cincin dari perak. Maka periwayatan yang disebutkan di sini perlu dilihat kembali. Kalau seandainya sahih, ternyata ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan ini dikatakan bahwasanya ini di awal Islam. Tapi itulah saya ingin jelaskan bahwasanya kalau seandainya ini pun hadisnya sahih, dan ternyata hadisnya sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ini menunjukkan di awal Islam, sebelum pelarangan penggunaan emas bagi laki-laki. Maka Rasulullah SAW menggunakan, lalu kemudian manusia ikut menggunakan sebagaimana Rasulullah menggunakan dari emas. Kemudian datang hari di mana Rasulullah SAW melarang manusia untuk untuk menggunakan dan menghiasi diri mereka bagi laki-laki dari emas. Maka di situ terhapuslah hukum penghalalan emas, dan kemudian datanglah pengharaman emas pada masa-masa yang selanjutnya. Maka sehingga fakana yalbasuhu fi yaminihi, itu syahidnya dari Ibnu Umar, sehingga Rasulullah SAW menggunakannya di tangan kanannya. Ala kulli hal, di sini memang terjadi perbedaan mana yang lebih utama, apakah di tangan kanan atau di tangan kiri, dan semuanya sepakat bahwasanya itu mubah, diperbolehkan di tangan kanan atau di tangan kiri. Tapi mana lebih utama? Banyak dari kalangan ulama rahimahullah
mengatakan lebih utama di tangan kanan karena banyaknya periwayatan di tangan kanan. Tapi tidak menafikan bahwasanya Al-Hasan dan Al-Husain tadi disebutkan bahwasanya dia menggunakan di tangan kiri. Jadi Al-Imam Tirmidzi mengapa? Terkadang mungkin kita bertanya mengapa beliau setelah mengatakan bab ma jaa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yamini. Setelah menjelaskan bahwasanya Rasulullah itu menggunakan cincin di tangan kanan, kemudian meriwayatkan dari Al-Hasan dan Al-Husain yang menggunakan cincin di tangan kiri. Kenapa ini? Mungkin saja, wallahu alam, itu ingin menunjukkan bahwasanya menggunakan di tangan kanan atau di tangan kiri itu mubah. Perkaranya boleh-boleh saja. Hanya saja mana yang lebih utama dan mana yang lebih sahih secara periwayatan sampai kepada Rasulullah yang digunakan Rasulullah. Maka dia meriwayatkan bahwasanya apa? Bahwasanya Rasulullah SAW menggunakan di tangan kanannya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya terakhir yang kita bahas adalah apa? Isra dan Mi'raj, begitu? Baik, ya, terakhir yang kita bahas adalah Al-Isra dan Al-Mi'raj. Setelah Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj dan kembali ke Makkah dari perjalanan dari Taif dan kemudian diangkat Allah Azza wa Jalla dalam Isra dan Mi'raj yang kita sudah ketahui bersama, Rasulullah SAW mencari kabilah-kabilah yang bisa memberikan keamanan baginya. Dari mana Rasulullah SAW mencari kabilah-kabilah tersebut yang bisa memberikan keamanan bagi Rasulullah? Kabilah-kabilah Arab kapan berkumpul? Kapan berkumpul? Pertama, kabilah berkumpul ketika musim haji. Musim haji dan musim umrah, disitulah kabilah-kabilah Arab berkumpul dari penjuru kabilah-kabilah yang Arab. Karena haji sudah dikenal. Begitu juga tawaf di Ka'bah dan seterusnya. Orang-orang Arab sebelumnya memang mengagungkan Al-Ka'bah, sehingga mereka sudah biasa haji dan umrah dan seterusnya. Walaupun tata caranya mungkin berbeda dengan apa yang diajarkan Islam. Berbeda, sebagai contoh tawaf dengan keadaan telanjang kalau tidak memiliki baju dari kalangan yang digunakan Quraisy, atau tidak memiliki uang untuk menyewa baju dari Quraisy, sehingga mereka tawaf dalam keadaan telanjang dan seterusnya. Tata cara jahiliyah yang mereka lakukan pada waktu itu. Nah, ketika kabilah-kabilah ini berkumpul, walaupun Rasulullah sudah dari awal Islam sudah berdakwah dan menemui kabilah-kabilah yang ada. Namun di akhir-akhir kehidupan Rasulullah di Makkah, karena Rasulullah SAW merasa sudah tidak terlalu aman lagi bagi dirinya, walaupun sebenarnya masih aman karena masih ada kabilah yang menjaganya. Kan pamannya masih ada Al-Abbas, masih ada Hamzah, masih ada kabilah-kabilah yang besar. Ya, masih ada Bani Hashim, masih ada Bani Muttalib yang bisa menjaganya. Tapi beliau tidak merasakan aman sebagaimana ketika Abu Talib yang menjaganya, yang melindunginya. Karena Abu Talib dipandang. Berbeda mungkin dengan Al-Abbas yang umurnya di bawah Abu Talib. Abu Talib orang yang sudah dituakan sehingga dipandang. Abbas pada waktu itu mungkin usianya masih muda sehingga tidak terlalu dipandang oleh kufar Quraisy pada waktu itu. Sehingga Rasulullah SAW menawarkan agama Islam ini kepada kabilah-kabilah yang ada. Dan setiap Rasulullah SAW ingin menawarkan, dia mengajak siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena disebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq ini adalah seorang sahabat yang yang mengetahui ilmu nasab. Abu Bakar As-Siddiq mengetahui ilmu nasab, sehingga ia mencari kabilah-kabilah yang nasabnya itu terpandang. Kenapa? Karena apabila kabilah-kabilah tersebut memiliki nasab yang terpandang, berarti dia diagungkan, berarti dia memiliki suara, berarti dia memiliki kekuatan, sehingga bisa bisa melindungi Rasulullah.
sehingga bisa melindungi Rasulullah. Maka Abu Bakar Siddiq diajak sama Rasulullah untuk berdakwah. Coba Abu Bakar cari di sana kabilah-kabilah yang memiliki kekuatan. Maka datanglah kepada disebutkan di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi beragam kabilah yang ada, misalkan Bani Amir, kemudian Ghassan, kemudian Banu Fazarah, kemudian Banu Murrah, Banu Hanifah, Banu Sulaim, Banu Abbas atau Banu Salim, Banu Nasr dan seterusnya. Rasulullah SAW menawarkan. Tapi pada waktu itu semua tawaran Rasulullah SAW ditolak sama mereka. Kenapa? Mereka dengan satu alasan. Kalau saja, kata mereka, kabilahmu saja menolakmu dan mereka lebih tahu tentang dirimu, maka bagaimana kita menerimamu? Lihat, dan ini pukulan yang sangat luar biasa bagi Rasulullah. Ya, mereka sama-sama mengatakan, kalau saja kabilahmu, keluargamu menolakmu dengan agamamu ini, bagaimana kita, orang lain, bukan siapa-siapamu, akan menerima ajaranmu ini? Dan tidak mudah. Kita bisa bayangkan kabilahnya sendiri, kerabatnya sendiri yang tahu ibaratnya luar dalamnya Rasulullah, itu pun tidak menerima apa dakwahnya Rasulullah. Bagaimana kita yang bukan siapa-siapa? Maka sehingga Rasulullah SAW sedih dengan apa yang dikatakan mereka. Tapi Rasulullah SAW tidak patah semangat, terus menawarkan. Sampai suatu saat bertemu dengan salah satu kabilah yang cukup besar, dan Rasulullah SAW ketika menemui kabilah-kabilah ini untuk menghindari Abu Jahal, menghindari Abu Lahab. Karena Abu Jahal dan Abu Lahab, kalau Rasulullah sedang berdakwah, dia ngikutin di belakangnya. Kenapa? Untuk mendustakan. Jangan dengarkan dia. Dia ini orang yang gak waras, dia ini orang gila, dia ini tukang sihir dan seterusnya. Jadi Rasulullah tidak nyaman. Bayangkan ya kawan, kita lagi berdakwah, ada orang di belakang kita mengatakan, mendustakan apa yang kita bawa. Ini tidak mudah. Jadi Abu Jahal dan Abu Lahab, setiap Rasulullah berdakwah, dia ngikutin terus. Rasulullah kemana dia ikutin. Dia menyampaikan sesuatu, nanti Abu Jahal menyampaikan setelahnya. Dia berdusta. Kita kan saudaranya, kita lebih tahu tentang keadaannya. Kalian mau percaya sama dia? Dan seterusnya. Tapi ini luar biasa bagi Rasulullah. Maka sehingga Rasulullah menggunakan cara lain, yaitu Rasulullah SAW dakwahnya di malam hari. Zaman dulu nggak ada lampu, sehingga kalau Rasulullah keluar pun tak nampak. Kalau sekarang keluar ketahuan, oh fulan keluar dari rumahnya. Kalau zaman itu gelap. Kalaulah ada penerangan maka api. Dan api tidak bisa menerangkan kecuali ketika dari dekat. Dari jauh nggak bisa. Berbeda dengan lampu yang sorot yang macam-macam. Maka Rasulullah keluar di malam hari mencari kabilah-kabilah tempat berkumpul mereka ketika mereka haji dan umrah. Di mana kumpulnya? Didatangi sama Abu Bakar, kemudian ditanya satu persatu tentang keadaan mereka. Siapa kalian? Karena malam hari kan susah. Siapa kalian? Oh, kami dari Bani Fulan. Lalu tanya, bagaimana kekuatan kalian? Kami memiliki kekuatan sekian dan sekian, dan seterusnya. Kalau nampaknya mereka memiliki kekuatan, baru Rasulullah mengatakan, kalian mau menerima dakwahku? Tapi itu yang saya katakan tadi di awal, rata-rata mereka menolak dakwahnya Rasulullah SAW dengan alasan apa? Dengan alasan bahwasanya kalau saja kaummu menolakmu dan mereka lebih mengetahui tentang dirimu, bagaimana kita yang tidak mengetahui dirimu? Dan tidak mudah. Apalagi ibaratnya ini adalah sesuatu ajaran baru, agama baru yang mereka tidak pernah lakukan. Ya, yang mereka tidak pernah lakukan. Maka Rasulullah SAW suatu saat bertemu dengan salah satu kabilah yang bernama kabilah Bani Amir. Kabilah Bani Amir ini terjadi sempat diskusi. Rasulullah menawarkan agamanya, agama Islam. Kemudian kata mereka, kalau seandainya nanti suatu saat engkau menang dan mendapatkan apa yang engkau inginkan, yaitu tersebar agamamu, lalu kita bagiannya apa? Maksudnya mereka ingin bagiannya terdepan, kita jadi ketua, panglima dan seterusnya. Lalu kata Rasulullah SAW, al-amru biyadillah yada'uhu haitsu yasha. Perkara ini adalah di tangan Allah. Allah kehendak dimanapun, ya saya tidak bisa ikut campur. Itu urusannya Allah. Maka karena mereka dari awal ingin mencari kekuasaan, lihat,
Jadi mereka bertanya pertama kali, kalau seandainya nanti engkau menang, engkau kami tolong dan kita menang, lalu kemudian orang-orang Arab itu tunduk di bawah kami mendapat kedudukan apa? Itu yang mereka inginkan. Kekuasaan apa yang kau berikan kepada kami? Maka kata Rasulullah, al-amru biyadillah, perkara ini di tangan Allah. Terserah Allah memberikan kepada siapa. Maka sehingga semenjak itu Bani Amir menolak Rasulullah. Kalau seandainya nanti suatu saat kau menang dan kita yang membantu kami, tiba-tiba perkara tersebut diberikan kepada orang lain, apa manfaatnya kami membantu kamu? Baik. Apa manfaatnya kami membantu kamu setelah kami sudah berkorban dan seterusnya? Ternyata malah perkara ini diberikan kepada yang lain, kekuasaannya. Maka sehingga mereka menolak. Kemudian Rasulullah SAW menemui dengan Bani Syaiban, dan disinilah Bani Syaiban termasuk kabilah yang cukup bijaksana dalam menyikapi Rasulullah. Tidak menolak Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan Bani Syaiban? Ditanya sama Abu Bakar, siapa kalian? Kami adalah Bani Syaiban. Di antara berapa jumlah kalian? Kami ada 1000 orang. Dan kami pejuang, biasa berperang dan seterusnya. Lalu kemudian ketika mereka merasakan bahwasanya ini adalah Abu Bakar dan Rasulullah, karena mereka sudah mendengar dari kufar Quraisy. Karena setiap rombongan yang datang, mereka selalu mengatakan kufar Quraisy kepada rombongan tersebut, awas nanti ada seorang yang namanya Muhammad, dia membawa ajaran baru. Jadi mereka sudah mulai mendengar. Maka ketika Abu Bakar bertanya-tanya ini, maka mereka bertanya, apa kalian dari Quraisy? Naam, kita dari Quraisy. Maka mereka tahu bahwasanya ini adalah Muhammad dan Abu Bakar. Maka kata mereka, apa yang kalian bawa? Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, aku merintahkan kepada beribadah kepada Allah Azza wa Jalla semata, dan aku adalah Rasul Allah Azza wa Jalla dan hamba Allah, dan aku meminta kalian untuk menolongku dan seterusnya. Lalu kemudian kata Bani Syaiban mengatakan, kami ini suatu kabilah yang dihempit 2 kekuatan besar. Yang pertama adalah Al-Yamamah. Di situ ada Bani Hanifah, besar kekuatannya. Yang satu lagi kami dihempit Kisra, kekuatan Persia. Sehingga kata Bani Syaiban, kalau engkau pengen keselamatan dari orang-orang Arab, yaitu dari Al-Yamamah atau Bani Hanifah dan yang di dalam Al-Yamamah, kami siap untuk menolongmu. Tapi kalau engkau mencari keselamatan dari Kisra atau Imperial Persia, maka kami tidak bisa melawan. Kenapa? Karena Persia besar kekuatannya. Orang Arab pada waktu itu takut. Orang-orang Arab takut dengan kekuatan Persia dan Romawi karena mereka memiliki kecanggihan teknologi, ceritanya seperti itu. Dan taktik dalam perang dan kemajuan dalam berbagai bidang. Sehingga mereka takut dengan kekuatan mereka. Maka Bani Syaiban mengatakan, kalau kau mencari keamanan dari orang-orang Arab, kami siap menolongmu. Artinya dia sudah biasa berhadapan sama orang Arab. Ibaratnya dia bagian dari mereka dan tahu bagaimana perang mereka. Tapi kalau kamu mencari keamanan dari Kisra, dari Persia, kami tidak siap. Maka karena Rasulullah SAW melihat ada titik celah lemahnya di sini, dan mereka pun tetanggaan dengan Kisra, maka Rasulullah SAW kemudian justru tidak menerima tawaran mereka. Ya, tidak menerima tawaran mereka. Sehingga Rasulullah SAW meninggalkan mereka dan mencari kabilah-kabilah yang lain. Di saat Rasulullah SAW sedang mencari kabilah yang lain, Rasulullah SAW menemui 6 orang. Jadi bukan kabilah besar, 6 orang lagi berkumpul. Yang lain tadi kan kabilah-kabilah besar sedang berkumpul. Ini ada 6 orang. Disinilah Rasulullah SAW bertemu dengan penduduk Madinah dari kalangan Khazraj. Maka suatu saat Rasulullah SAW mengatakan ketika di Mina, dan Mina ini tempat perkumpulannya kabilah-kabilah yang ada. Ketika di Mina Rasulullah menemui ada 6 orang di situ sedang berkumpul bincang-bincang, berbicara. Kemudian Rasulullah mengatakan, siapa kalian? Kata mereka, nafarun minal Khazraj. Kami orang-orang dari Khazraj.
Khazraj ini adalah siapa yang kemudian hari menjadi Ansarun Nabi. Mereka penduduk Madinah. Kami dari Khazraj. Lalu kemudian, apakah kalian tetangganya orang-orang Yahudi? Iya, na'am, kami tetangganya orang Yahudi. Karena di Madinah ada Yahudi. Sedangkan di Makkah tidak ada kabilah-kabilah Yahudi waktu itu di Madinah, tidak di Makkah. Bani Quraidah, Bani Nadhir, Bani Qainuqa dan seterusnya, Bani Quraidah. Semuanya di Di Madinah. Iya, kami tetangganya Yahudi. Lalu kemudian Rasulullah SAW, boleh aku berbicara dengan kalian? Silahkan. Biasa orang Arab, biasa. Lalu kemudian dia berbicara. Kemudian Rasulullah SAW menawarkan ajarannya. Lalu kemudian di antara mereka saling berbicara. Dan mereka mengatakan, inilah Nabi yang diceritakan dan dikisahkan oleh orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi, kita pernah bahas, orang-orang Yahudi sebelum kedatangan Rasulullah, sebelum diutuskan Nabi, apa yang mereka katakan kepada orang-orang Arab? Mereka mengatakan, akan ada seorang Nabi yang diutuskan dan akan memerangi kalian dan membunuh kalian. Orang Yahudi itu waktu itu berharap nabinya diutuskan dari kalangan mereka sehingga merangi orang Arab. Sehingga orang-orang Arab sudah menyebar bahwasanya di sana akan ada nabi yang akan memerangi orang-orang Arab. Sehingga Khazraj ini tahu, maka mereka mengatakan di antara mereka sendiri sebelum berbicara dengan Rasulullah, mereka mengatakan, inilah nabi yang diceritakan sama orang-orang Yahudi itu. Inilah nabi yang diceritakan orang-orang Yahudi itu. Maka sehingga apa yang mereka lakukan? Maka sehingga mereka masuk Islam. Mereka masuk Islam. Ketika mereka masuk Islam, di sini yang paling menonjol adalah As'ad ibn Zurarah radhiyallahu anhu. Termasuk yang 6 orang ini adalah seorang sahabat yang bernama As'ad ibn Zurarah, dan ini memiliki As'ad ibn Zurarah radhiyallahu anhu ini memiliki jasa yang luar biasa memasukkan Islam orang-orang Khazraj, begitu juga Aus, penduduk kota Madinah. As'ad ibn Zurarah, pintunya adalah As'ad ibn Zurarah. Maka As'ad ibn Zurarah dan sahabat-sahabat yang lain disebutkan di sini, Auf ibn Harith, Rafi' ibn Malik, Qutbah ibn Amir, Uqbah ibn Amir, dan seterusnya. Termasuk salah satunya As'ad ibn Zurarah. As'ad ibn Zurarah ini kemudian ketika balik, dan sahabat-sahabat yang lain mulai membincangkan bahwasanya di sana ada seorang nabi yang diceritakan orang Yahudi. Di antara mereka tidak menyebar, tapi saling berbicara di antara mereka ke rumah, dari rumah ke rumah. Maka sehingga penyebutan Muhammad ini sudah mulai tersebar di antara mereka. Ada di sana seorang nabi namanya Muhammad begini-begini. Walaupun mereka belum masuk Islam, tapi penyebutan Rasulullah sudah mulai terdengar di Madinah, yang mana waktu itu Madinah belum tersentuh sama sekali. Ketika Rasul diusir dari Taif, ketika Mekah seperti itu keadaannya, Madinah nggak tahu apa-apa. Dan mereka waktu itu tidak banyak ikut campur urusan Quraisy pada waktu itu. Sehingga berbeda halnya ketika sekarang As'ad bin Zurarah dan kawan-kawannya, para sahabat ridwanullahi taala alaihim, menyebarkan ini bahwa di sana ada seorang nabi dan seterusnya. Dan waktu itu belum banyak yang masuk Islam kecuali sebagian orang. Artinya As'ad bin Zurarah hanya sebatas mengabarkan bahwa di sana ada seorang nabi dan demikian. Tapi di sana ada yang tertarik untuk masuk Islam. Sehingga pada tahun berikutnya As'ad ibn Zurarah radhiyallahu taala anhu ardhah membawa berapa orang? Membawa 12 orang. Membawa 12 orang untuk bertemu Rasulullah. Berarti tambah, bukan? 2 kali lipat. Dari 6 menjadi 12. Ini cukup luar biasa, karena di sana sama sekali ibaratnya Rasulullah belum pernah dakwah di sana, hanya utusan yang diutuskan Rasulullah, ternyata ada hasilnya. 12 orang ini kemudian di antaranya Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu taala anhu ardhah. Ya, Sa'ad ibn Ubadah, kemudian Sa'ad ibn Ubadah, kemudian juga Ubadah ibn Samit,
Kemudian As'ad ibn Zurarah sendiri datang. Kemudian 12 orang ini berbaiat kepada Rasulullah. Mereka membaiat Rasulullah. Baik, baiat yang disebutkan Allah Azza wa Jalla di akhir surat Al-Mumtahanah. Baik. Yaitu baiatnya Rasulullah SAW kepada para wanita yang berhijrah. Kalian bisa baca baiatnya di situ, alla yusyrikna billahi syai'an wa la yaznina wa la yaqtulna auladahunna buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna ila akhiril ayat. Baiat itu tersebut mereka membaiat Rasulullah untuk tidak melakukan kesyirikan, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak mereka, tidak berdusta dan seterusnya yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian mereka 12 orang ini sebelum mereka kembali, karena 12 orang masih belum ketahuan sama Quraisy. Ini disebut dengan bai'ah al-aqabah yang pertama. Ini disebut dengan bai'ah aqabah yang pertama. Karena bai'ah aqabah terjadi 2 kali. Yang pertama 12 orang, ini di Mina juga terjadinya. Di Mina, aqabah itu artinya sesuatu yang tinggi dari tanah, sesuatu yang tinggi dari tanah itu disebut dengan aqabah. Maka mereka bertemu di situ dan membaiat Rasulullah di situ. Ini di daerah Mina. 12 orang itu setelah berbaiat, kemudian Rasulullah SAW mengutuskan bersama mereka, dan ini adalah utusan pertama Rasulullah untuk berdakwah. Maka disebut awwalu safirin fil Islam, dubes pertama. Utusan pertama Rasulullah adalah Mus'ab ibnu Umair. Mus'ab ibnu Umair adalah utusan pertama Rasulullah untuk berdakwah. Rasulullah belum pernah mengutus sebelumnya, kecuali yang berhijrah ke Habasyah dan seterusnya, itu karena mereka berhijrah. Tapi utusan pertama yang Rasulullah SAW jadikan safir fil Islam sebagai dubes atau utusan dari Rasulullah SAW untuk mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Islam, di mana di Madinah adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu arda. Karena Mus'ab bin Umair ini pandai Al-Quran, maka sehingga diutuskan kepadanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu arda. Dan Mus'ab bin Umair bersama As'ad ibn Zurarah yang terus sangat semangat untuk mendakwahkan, untuk mendakwah. Dalam 12 orang ini, tadi 12 orang kan yang baiat pertama, itu mayoritas dari Khazraj. Dari Khazraj, karena Ansar itu terdiri dari 2 kabilah, Aus dan Khazraj. Dan keduanya ini asal usulnya adalah dari negeri Yaman. Qahtaniyun bukan Adnaniyun. Mereka dari Bani Qahtan bukan dari Bani Adnan. Maka mayoritas dari Khazraj. Sehingga karena As'ad ibn Zurarah Khazraji, dari Khazraj, maka Islam lebih banyak menyebar di kalangan Khazraj, dari kalangan Aus. Karena disebutkan dari 12 orang itu tadi yang baiat sama Rasulullah, 10 mereka Aus. 10 mereka Khazraj, 2 mereka dari Aus. Maka sedikit. Dan Mus'ab bin Umair tinggal bersama As'ad bin Zurarah. Sehingga kabilah-kabilah, keluarga-keluarga dari Khazraj lebih banyak masuk Islam. Dan ini akan nampak ketika baiat yang kedua. Bai'ah Aqabah yang kedua, dari kalangan nanti akan kita ceritakan, dari kalangan Khazraj itu ada 62 orang. Sehingga dari kalangan Aus 10 orang. Baik, nanti kita akan kisahkan. Dalam perjalanan dakwah ini Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu ardhah, ini subhanallah betapa besarnya pahalanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu ardhah. Karena berkat Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah radhiyallahu taala anhuma, penduduk Madinah itu semuanya masuk Islam. Karena 2 orang ini intinya. Terlebih lagi Mus'ab bin Umair yang dia menjelaskan tentang Islam dan dia yang hafal Quran. Kita bisa bayangkan seluruh sahabat Aus dan Khazraj itu semua miliki jasa kepada Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu ardhah. Maka Mus'ab bin Umair terus getol untuk berdakwah, satu demi satu didekati melalui pintunya As'ad bin Zurarah, karena Mus'ab bin Umair muhajir dari penduduk mana? Penduduk Makkah. Sehingga di situ dia orang asing, akan membutuhkan pintu penunjuk jalan.
Maka As'ad ibn Zurarah yang menemani, terus dia mendatangi keluarga-keluarga Khazraj dan terus mendakwahkan, setiap pintu diketuk dan masuk Islam. Banyak yang masuk Islam. Karena banyak yang masuk Islam dari kalangan Khazraj, maka kabilah Aus mulai memanas. Karena kita mengetahui bahwa antara Khazraj dan Aus ini peperangan yang lama dan menghabiskan banyak nyawa. Dan terakhir kali sebelum Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah, peperangan mereka disebut dengan peperangan Bu'ath, yang berterus menerus selama 50 tahun lamanya. Peperangan Bu'ath ini terus menerus selama 50 tahun. Bayangkan yang kecil sudah tua sampai mati, sudah ganti lagi generasi. 50 tahun lama perang. Sampai sekarang pun orang Arab begitu, hobinya perang. Peperangan Bu'ath, dan disebutkan peperangan Bu'ath ini peperangan yang dibangun di atas hal yang sangat sepele. Baik, karena ada salah satu di antara mereka membunuh salah satu hewan dari Aus, kemudian Aus membalas, dan terus begitu sampai 50 tahun lamanya. Dan ini masih terjadi di negeri Yaman. Saya dikisahkan ada salah satu di satu negeri di mana 40 tahun lamanya gara-gara ayam. Masya Allah. Jadi satu kabilah ada anak mudanya bunuh ayam. Ya kan mereka bebas senjata, nembak ayamnya orang mati. Yang punya ayam nembaklah orang yang nembak tadi, mati. Maka di sini minta kisos, terus begitu gantian. Sini bunuh satu, sana bunuh satu, sini bunuh satu, nggak terima, terus bertahun-tahun, sama 40 tahun. Terus begitu nggak pernah berhenti. Masya Allah. Sama juga peperangan Aus dan Khazraj. Tapi disebutkan dalam satu hadis Rasulullah SAW, Aus mengatakan, Yauma Bu'ath itu hadiyatun quddimat lana. Hari-hari peperangan Bu'ath itu adalah hadiah dari Allah Azza wa Jal yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena generasi tua sudah habis, yang sisa adalah generasi muda. Ketika generasi tua sudah habis, maka pemikiran-pemikiran yang terlalu keras, pemikiran yang terlalu mendarah daging sudah tidak ada. Anak muda lebih mudah untuk menerima pemikiran baru. Anak muda lebih mudah untuk berkembang, menerima pemikiran baru. Orang tua susah, karena pemikiran yang lama sudah terlalu mendarah daging. Sehingga lihat kufar Quraisy, rata-rata orang tua, susah mereka menerima. Kalau penduduk Madinah, generasi tuanya sudah banyak yang mati, paling tidak mereka sudah banyak terbunuh dalam peperangan. Bahkan mereka sudah bersepakat pada waktu itu untuk menjadikan Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul sebagai raja mereka, yang bisa menggabungkan antara Aus dan Khazraj. Padahal Abdullah ibn Ubay bin Salul bukan termasuk orang yang sangat tua. Abdullah ibn Ubay bin Salul bukan orang termasuk sangat tua. Tapi dipilih mereka untuk menyatukan Abdullah ibn Ubay bin Salul. Intinya, akhirnya As'ad ibn Zurarah terus berdakwah sama Mus'ab ibn Umair, sampailah terdengar dari kalangan Aus. Dan petinggi Aus pada waktu itu dua orang, Sa'ad ibn Mu'ad dan Usaid ibn Hudayr radhiyallahu anhuma. Coba saya pengen tanya, sahabat siapa saja yang kalian kenal namanya depannya Sa'ad? Yang depannya Sa'ad. Kalau Abdullah sudah lewat kan, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Zubair. Yang depannya Sa'ad. Siapa nih Mas? Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus cuma Sa'ad bin Abi Waqqas? La ilaha. Daud. Abu Sa'id Al-Khudri namanya siapa? Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Yang lain? Jibril. Yang depannya Sa'ad. Sa'ad ibn Mu'ad, Sa'ad ibn Ubadah. Sa'ad ayahnya Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu arda.
Maka Sa'ad ibn Mu'adz dan Usaid ibn Hudzair ini adalah petinggi dari kalangan Aus. Mereka mendengar Khazraj sudah banyak yang masuk Islam. Itu artinya meresahkan bagi Aus, karena mereka sudah banyak yang masuk Islam meninggalkan agama yang lalu, agama yang lama. Maka Sa'ad ibn Mu'adz dan Usaid ibn Hudzair berbincang. Sa'ad ibn Mu'adz dan As'ad ibn Zurarah ini sepupu. Sepupuan. Karena As'ad ibn Zurarah, lihat ya, ini saudara, hanya beda kabilah. As'ad ibn Zurarah itu dari kalangan apa? Khazraj. Sa'ad ibn Mu'adz dari kalangan Aus. Sepupu dari mana berarti mereka? Dari bapak? Nggak mungkin. Kalau bapak nasabnya harus sama. Dari mana? Dari ibu. As'ad ibn Zurarah dan Sa'ad ibn Mu'adz ini sepupuan dari ibu mereka. Baik, dari ibu mereka. Sehingga Sa'ad ibn Mu'adz segan, nggak enak kalau menegur siapa? As'ad ibn Zurarah. Maka dia mendatangi Usaid ibn Hudzair untuk berbincang. Lihat, As'ad ibn Zurarah dan Mus'ab ibn Umair memasukkan Islam dari kalangan Khazraj. Tidakkah meresahkan? Coba engkau datangi. Karena aku tidak enak, karena dia adalah anak pamanku atau anak bibiku. Afwan, anak bibiku sendiri. Tidak enak. Maka Usaid ibn Hudzair menerima apa yang dikatakan Sa'ad ibn Mu'adz, dan dia mengambil tombaknya, mendatangi siapa? Mendatangi Mus'ab ibn Umair dan As'ad ibn Zurarah radhiyallahu anhuma. Ketika mereka sedang berkumpul bersama orang-orang yang sudah masuk Islam, tiba-tiba nampaklah Usaid ibn Hudzair dalam wajah yang marah. Kalian lihat, bawa tombak, wajahnya pun seram. Marah dia. Karena dia resah dengan apa yang diajarkan oleh As'ad ibn Zurarah dan Mus'ab ibn Umair. Lalu kemudian datang dan marah-marah dia dan mencela-mencela. Dia mengatakan, apakah kalian masih membutuhkan kehidupan kalian? Kalau kalian masih membutuhkan kehidupan kalian, tinggalkan kami, biarkan kami sendirian. Jangan masukkan kami dalam hal-hal yang kami tidak suka. Maka Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu ardhah, dan ini memang pilihan Rasulullah untuk diutuskan, seorang sahabat yang lain, orang yang sangat lemah lembut. Dia tidak marah. Seharusnya Usaid bin Hudzair dari kalangan Aus, ya, dan As'ad bin Zurarah dari kalangan Khazraj, bisa saja. Mus'ab bin Umair mengatakan, masa kita dibilang begitu? Kan bisa. Dia manggil siapa? Khazraj. Tapi itu tidak dilakukan Mus'ab bin Umair. Dia justru mengatakan, cobalah duduk dan dengarkan perkataan saya. Kalau seandainya engkau tidak suka, kita akan pergi. Tapi kalau seandainya engkau suka, ya itu pilihanmu. Maka kemudian Usaid bin Hudzair inilah menunjukkan bahwasanya anak muda itu mudah untuk menerima hal yang baru. Tidak apa? Tidak terlalu berisi keras. Enggak, pokoknya harus begini dan begini. Enggak. Usaid bin Hudzair mengatakan soft. Benar apa yang kamu katakan, kamu bijak. Biar saya duduk. Ya duduk. Halas. Kalau orang duduk di hadapan Al-Qur'anul Karim, ya ikhwan, tidak ada yang bisa menghalangi hidayah Allah Azza wa Jalla akan bukakan hatinya. Maka dibacakan Al-Qur'anul Karim, diajarlah Islam. Sebelum dia mengucapkan syahadat, sebelum dia komentar sedikit pun, disebutkan bahwasanya orang-orang yang duduk di sekitarnya sudah mulai melihat perubahan yang tampak dari wajahnya Usaid ibn Hudzair radhiyallahu taala anhu. Sudah tidak seperti awal yang marah tadi. Sudah mulai cerah, sudah mulai santai. Maka kemudian Usaid ibn Hudzair setelah selesai Mus'ab bin Umair cerita panjang lebar tentang Islam dan dibacakan Al-Qur'an, dia mengatakan, bagaimana orang yang ingin masuk di agama kalian? Lalu diajarkan, silahkan mandi, kemudian wudu, kemudian mengucapkan syahadat, kemudian salat 2 rakaat. Lalu itu yang dilakukan Usaid bin Hudzair, dan kemudian Usaid bin Hudzair mengatakan kepada mereka, aku meninggalkan satu orang lagi dan dia memiliki dampak yang luar biasa pada kaumnya. Siapa?
Sa'ad ibn Mu'adz. Biarkan aku kembali kepadanya. Baik, kembalilah. Usaid ibn Hudzair kembali kepada Sa'ad ibn Mu'adz dan dia di tengah kaumnya. Sa'ad ibn Mu'adz sudah melihat hal yang berbeda dari Usaid ibn Hudzair. Kata Sa'ad ibn Mu'adz, wajahnya Usaid ibn Hudzair sudah berbeda. Tidak seperti di mana dia pergi. Sudah beda. Dia pergi tadi marah. Dia datang sudah cerah dan sudah santai. Maka kemudian kata Usaid ibn Hudzair, aku sudah selesaikan masalahnya. Tapi masih ada masalah baru. Apa masalah baru? Bani Harithah akan membunuh anak pamanmu. Masya Allah. Tapi ini caranya Usaid ibn Hudzair untuk apa? Untuk mendatangkan Sa'ad ibn Mu'adz kemana? Ke majlisnya Mus'ab ibn Umair. Karena Sa'ad ibn Mu'adz tadi apa? Tidak mau ketemu sama siapa? As'ad ibn Zurarah, karena gak enak. Dia mau marah gak enak sama As'ad ibn Zurarah, anak paman. Tapi caranya dengan cara lain. Aku sudah selesaikan perkaranya, hanya saja ada satu masalah. Apa itu masalahnya? Bani Harithah itu salah satu apa? Keluarga dari keluarga Khazraj yang lain. Atau afwan, salah satu keluarga dari keluarga Aus. Karena antara Bani Harithah dan Bani Abdul Ashhal yang di situ apa Usaid bin Hudzair dan Sa'ad bin Mu'adz itu masih ada kerabat. Sudah mengancam untuk apa? Untuk mengancam membunuh anak bibimu ini. Maka kata Sa'ad bin Mu'adz, berarti kamu belum menyelesaikan masalahnya. Maka dia pergi. Ketika dia pergi, ternyata dia melihat Sa'ad atau As'ad ibn Zurarah dan Mus'ab bin Umair sedang duduk-duduk santai. Maka dia tahu, saya ditipu ini sama Usaid ibn Hudzair. Dan dia tahu bahwasanya ini adalah tujuannya biar saya bertemu dengan As'ad ibn Zurarah. Dia sadar bahwasanya tujuannya Usaid ibn Hudzair mengatakan demikian itu adalah agar bertemu dengan siapa? As'ad ibn Zurarah yang tadi dia nggak mau bertemu dengannya karena anak bibinya. Maka karena kalau sudah demikian dia ngelihat lagi santai, maka dia berubah wajahnya. Apa wajah? Dia akan marah. Sudah mau bertemu As'ad ibn Zurarah, dia akan marah di situ. Sudah terpaksa sekarang. Dari tadi mengelak, sekarang terpaksa untuk harus marah di hadapan. Maka kemudian dia seperti apa yang dikatakan Usaid bin Hudzair, kalau kalian masih pengen hidup, ya tinggalkan kami. Dan aku tahu ya As'ad ibn Zurarah, aku sebenarnya enggak enak sama kamu karena kamu adalah anak pamanku, tapi yang kamu ajarkan ini sangat meresahkan bagi kami. Maka sehingga tinggalkanlah kami dan biarkan kami sesuka kami. Janganlah masukkan kami kepada hal-hal yang kami tidak suka. Maka kata Mus'ab bin Umair, cobalah duduk sebentar, apabila kamu suka dengan perkataan kami, ya itu pilihanmu. Kalau kamu enggak suka, kita akan pergi. Duduk di depan Al-Quran, maka Allah Azza wa Jalla bukakan hatinya. Kemudian kata Sa'ad ibn Mu'adz, di belakangku ada kaum Bani Abdul Ashhal yang mereka mengagungkanku. Dan apabila aku kembali, maka aku akan ajak semuanya masuk Islam. Dia sudah mandi, kemudian wudu, kemudian syahadat, kemudian salat, dan kemudian kembali kepada kaum. Usaid ibn Hudzair bersama kaumnya dan melihat Sa'ad ibn Mu'adz sudah berubah wajahnya. Gak mungkin Sa'ad ibn Mu'adz akan ngungkit, oh kamu menipu. Kan menipu yang membawa berkahan ini. Maka kata Usaid ibn Hudzair, dia telah datang dengan wajah yang berbeda di mana dia pergi. Kemudian Sa'ad ibn Mu'adz duduk di antara kaumnya dan mengatakan, kalian tahu siapa saya? Siapa saya? Maka mereka mengatakan, engkau adalah petinggi kami, engkau adalah orang yang kami tuakan, engkau adalah bla bla macam-macam. Lalu kemudian dia mengatakan, aku haramkan atas kalian untuk berbicara denganku dan menyapaku sampai kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lihat ya ikhwan, ini faedah seseorang ya ikhwan yang memiliki kekuasaan dan bisa apa? Memberikan dampak positif kepada kaumnya. Maka mereka akhirnya apa? Semuanya masuk Islam. Seluruhnya masuk Islam seketika itu.
karena ngikut sama kabilah. Maka sehingga ini adalah salah satu cara Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika mereka berdakwah, mereka tidak melupakan petinggi-petinggi kabilah. Dan itu kita sudah nampak ketika Rasulullah ke Taif. Rasulullah tidak mendatangi orang yang biasa. Rasulullah mencari ketua kabilahnya, mencari orang yang terpandang di antara mereka. Karena apa? Karena kalau mereka ini berhasil diambil hatinya dan dimasukkan dalam Islam, maka mereka akan diikuti banyak orang. Jadi nggak usah capek-capek satu persatu. Cukup satu ngikutin banyak orang. Seperti yang kisahnya siapa? Usaid ibn Hudzair dan Sa'ad ibn Mu'adz. Maka seluruhnya masuk Islam dari kalangan keluarga Bani Abdil Ashhal. Tapi Aus itu banyak. Keluarga Aus itu banyak. Bani Haritha ada. Sebagaimana keluarga Khazraj juga banyak. Ini salah satu keluarga dari keluarga Aus masuk Islam semuanya. Usaid ibn Hudzair dan Sa'ad ibn Mu'adz dan keluarganya yang duduk di hadapannya. Dan dengan berkat keduanya maka terus mereka ikut menyebarkan agama Islam. Sampailah pada tahun berikutnya maka Usaid ibn Hudzair radhiyallahu taala anhu ardhah datang bersama sahabat-sahabat yang lain untuk membaiat Bai'atul Aqabah yang kedua. Bai'atul Aqabah yang kedua. Dan kita ketahui Bai'atul Aqabah yang kedua dihadiri 72 orang. 72 orang. Lihat. 1 tahun. Yang pertama tadi 6 orang, kemudian 12, kemudian 72 orang. Ini semua berkat usahanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu ardhah. 72 orang ini diantaranya Usaid ibn Hudzair dan saya katakan tadi 62 dari kalangan Khazraj dan 10 dari kalangan Aus. Aus tetap masih lebih sedikit daripada Khazraj karena Khazraj lebih dulu dia masuk Islamnya dan lebih banyak. Berkat As'ad ibn Zurarah yang lebih awal masuk Islam ketimbang Usaid ibn Hudzair dan Sa'ad ibn Mu'adz. Sehingga mereka seluruhnya membaiat. Baiat apa yang mereka lakukan? Kalau pertama tadi disebut dengan bai'atun nisa. Baiat yang dibaiatnya para perempuan. Maksudnya apa? Karena baiat ini yang membaiat Rasulullah suatu waktu nanti para wanita. Siapa? Hanya berbaiat untuk tidak melakukan kesyirikan, hanya berbaiat untuk taat kepada Rasulullah dalam perkara yang kebaikan, berbaiat kepada yang pertama, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berdusta. Kalau baiat yang kedua ditambahkan hal yang lain. Apa itu? Menolong Rasulullah dalam keadaan susah ataupun lapang. Memberikan infak dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan lapang. Ini sudah apa? Sudah membentuk kekuatan tersendiri. Maka disebut dengan bai'atu harb. Ini sudah baiat kematian, sudah khalas. Bahkan mereka setelah baiat mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah engkau mau kita menyerang saat ini juga Quraisy di Mina?" Masya Allah, semangat mereka. Tapi kata Rasulullah, "Lam nu'mar bihadza." Kata Rasulullah, saya belum diperintahkan untuk melakukan hal yang demikian. 72 orang sudah cukup lumayan. Ditambah pasukannya Rasulullah yang ada di Mekah kan lumayan. Tapi Rasulullah waktu itu belum diperintahkan untuk berperang. Maka Rasulullah SAW di sini belum memerintahkan mereka untuk berperang. Tapi Quraisy sudah mulai mendengar. Yang pertama tadi nggak ketahuan. Yang kedua ini Quraisy sudah mulai mendengar kabar bahwasanya ada pertemuan bersama Muhammad. Penduduk Madinah bertemu dengan Muhammad dan mereka berbaiat. Tapi masih samar-samar kabar. Ketika di Mina, Quraisy langsung mendatangi siapa? Mendatangi penduduk Madinah. Dan mereka bertanya, apakah kalian bertemu dengan Muhammad dan kalian berbaiat kepadanya? Orang-orang yang mukmin dan muslim, mereka diam. Yang menjawab adalah orang-orang kafir dari penduduk Madinah. Enggak, kami tidak bertemu Muhammad. Siapa yang bertemu Muhammad? Karena orang-orang yang kafir enggak tahu pertemuan ini. Kan pertemuan ini khusus dan memang pertemuan yang rahasia. Di malam hari, di dalam kegelapan malam, di suatu tempat di Mina. Enggak ada yang tahu kecuali orang-orang beriman. Orang kafir dari kalangan Madinah pun enggak tahu kalau ada terjadi pertemuan. Sehingga mereka yang membantah. Dan orang-orang muslim hanya melihat satu sama yang lainnya untuk diam. Jadi tidak ngomong. Yang menjawab orang-orang kafir, kita enggak bertemu Muhammad, kita enggak ada urusan sama Muhammad dan seterusnya.
Tapi sesampainya di Mekah, sampainya mereka di Mekah, ini di Mina. Ya, sesampainya dia setelah tawaf, setelah ini, mereka mendapatkan kabar yang yakin bahwasanya mereka bertemu dengan Muhammad alaihi afdhalus salati wa atamus. Maka mereka mencari penduduk Madinah yang masih tersisa di Mekah. Ternyata mereka sudah pulang. Ketangkap 2 orang. Dan mereka orang-orang beriman. Yang pertama adalah Sa'ad ibnu Ubadah. Dan yang kedua adalah Al-Mundhir ibnu Amr. Al-Mundhir ibnu Amr ketika ditangkap berhasil lari, kabur. Baik, naik tunggangannya langsung lari. Sa'ad ibnu Ubadah ditangkap, diikat. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika ditangkap, diikat, dipukulilah. Alas. Udhiya fillah. Dipukuli, disiksa dan seterusnya. Ketika di Mekah, maka datanglah Jubair ibnu Mut'im. Jubair ibnu Mut'im, masih kenal Jubair ibnu Mut'im? Dia adalah yang mengamankan Rasulullah. Dia adalah yang menyobek perjanjian orang-orang kafir yang sangat zalim kepada keluarga Nabi, pemboikotan. Jubair ibnu Mut'im mengenal Sa'ad ibnu Ubadah karena mereka ada hubungan perdagangan sebelum. Maka kata Jubair ibnu Mut'im, gimana kalian menyiksa orang yang ada hubungan baik sama saya? Minggir, biar dia pulang ke kaum. Lagi pula kalau kalian menyiksa orang ini dan sampai mati, berarti kalian akan membuka peperangan baru. Ya kan? Peperangan baru, penduduk Madinah akan datang meminta apa? Minta darahnya. Maka kemudian Sa'ad ibnu Ubadah dalam posisi sudah tersiksa panjang. Maka sehingga apa? Dia kembali ke Madinah. Dalam perjalanan ini kemudian semakin menyebar dakwah Islam di Madinah sampai tidak ada satu rumah pun kecuali masuk Islam seluruh. Walaupun itu dalam keadaan nifak sebagian, tapi tidak ada satu rumah pun dalam kota Madinah kecuali semuanya mengikrarkan syahadat kepada Allah dan Rasulnya secara zahir. Walaupun ada sebagian yang mereka nifaqan, seperti Abdullah ibnu Ubay bin Salul. Dia masuk ke dalam Islam tapi secara zahirnya saja. Tapi waktu itu hampir mayoritas penduduk Ansar mereka, Aus dan Khazraj, masuk ke dalam agama Allah Azza wa Jalla. Dan ini semuanya ikhwan, dakwahnya Mus'ab bin Umair. Artinya apa? Rasulullah akan memiliki tempat baru. Rasulullah SAW sekarang memiliki kekuatan baru. Kekuatan lama yang diharapkan dari keluarganya, dari kabilahnya, orang-orang terdekatnya ternyata tidak bisa diharapkan. Maka mau tidak mau Rasulullah SAW harus berpindah nanti dalam peperangan, dalam perjalanan hijrah dan mendapatkan kekuatan baru. Ini suatu faidah ya ikhwan. Terkadang seseorang itu tidak berkembang di masyarakatnya tersendiri, tidak diterima. Rasulullah sudah semaksimal mungkin. Bagaimana sih Rasulullah SAW berdakwah? Sudah semaksimal mungkin. Tapi Rasulullah ditolak, tetap saja ditolak. Ternyata justru ketika Rasulullah SAW bertemu dengan tempat lain, kabilah lain, justru dimuliakan, diterima. Dan ini sering terjadi. Seringkali seseorang di rumahnya sendiri nggak dipandang, tapi kalau di tempat lain Masya Allah diagungkan. Seringkali terdapat demikian. Nanti dia akan diagungkan ketika sudah terangkat di sana, baru mulai diagungkan. Sebagaimana Rasulullah sudah mulia di Madinah, maka Rasulullah datang dengan kemenangan membuka apa? Membuka kota Makkah. Membuka kota Makkah. Sehingga itulah apa yang dilakukan Rasulullah SAW bersama apa? Bersama para sahabat ridwanullahi taala alaihim wa ardhahum dalam perjalanan yang cukup panjang. Ya, yang diutuskan kepada mereka Mus'ab bin Umair dan akhirnya ya mereka masuk Islam seluruhnya, Aus dan Khazraj. Dan ini adalah perdamaian yang luar biasa setelah mereka 50 tahun berperang dalam peperangan Bu'ath dan mereka kemudian tunduk di bawah syariat Islam dan dalam agama Islam. Bahkan mereka bukan hanya dijadikan satu keluarga oleh Rasulullah SAW, bahkan mereka pun menerima keluarga-keluarga baru dari kalangan muhajirin yang Rasulullah SAW persaudarakan di antara mereka, Nah, tentu banyak faidah yang yang bisa kita ambil dalam perjalanan
bai'ah Aqabah yang pertama dan Aqabah yang kedua. Dan tentu faidah-faidah ini sangat berharga bagi seorang muslim dan seorang dai kepada Allah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah itu mengikuti sistem yang luar biasa. Sebagai contoh, Rasulullah SAW memilih malam hari bersembunyi. Lalu kemudian Rasulullah mengirimkan utusan yang itu cocok bagi penduduk Madinah, semisal Mus'ab ibn Umair. Rasulullah tidak utus misalkan Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala itu nggak bisa ditindas-tindas. Apa yang dikatakan tegas. Kalau Mus'ab ibn Umair hanya lemah lembut. Maka sehingga radhiyallahu ta'ala anhu arda Mus'ab bin Umair diposisikan posisi yang sangat luar biasa Rasulullah. Kemudian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memilih Aus dan Khazraj sebagai sahabat-sahabatnya, Rasulullah SAW memilih mereka dari 72 ini orang-orang tertentu sebagai naqib, sebagai wakil dari Rasulullah di sana. Ada 12 orang disebutkan. Termasuk Sa'ad ibn Ubadah, Ubadah ibn Samit dan seterusnya, As'ad ibn Zurarah, Usaid ibn Hudhair. Ini sebagai pengganti Rasulullah SAW di kota Madinah pada waktu itu. Sehingga cara-cara Rasulullah SAW yang demikian ini perlu seseorang mempelajarinya lebih dalam. Bagaimana Rasulullah SAW memilih tempat-tempat, mencari kabilah-kabilah, kemudian mencari waktu, kemudian mencari orang-orang yang bisa menolong agama Allah Azza wa Jalla. Walaupun Rasulullah enggak terjun langsung di kota Madinah, tapi Rasulullah mengutuskan utusan. Dan ini adalah fadl dari Allah Azza wa Jalla, kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kepadanya. Naam. Selanjutnya adalah pembahasan tentang al-hijrah. Waktunya sudah habis. Ada pertanyaan sampai di sini? Insyaallah enggak ada. Insyaallah azza wajalla sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.